Hai semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-17 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan membahas detail tentang skill ke-8 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure. Skill ke-8 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure adalah Other Adverb Clause Connectors. Apa saja adverb clause connectors yang akan dibahas? Yuk kita simak pembahasannya bareng-bareng. Kalau di skill ke-7 atau di video ke-15, kita sudah membahas adverb time dan clause connectors. Sekarang kita akan membahas 4 adverb connector yang lainnya. Pertama, ada adverb condition atau prasyarat. Konektor yang sering dipakai dalam kalimat untuk menunjukkan adverb condition atau prasyarat adalah if, artinya jika, in case, kalau-kalau, atau bisa juga diartikan jika, provided, jika, providing, artinya juga jika, unless, kecuali, dan whether, apakah. Kemudian yang kedua adalah adverb kontras atau berkebalikan. Konektor yang sering dipakai dalam kalimat untuk menunjukkan adverb kontras atau berkebalikan ada although, artinya walaupun, even though, meskipun, though, walaupun, while, sedangkan atau sementara, dan whereas, padahal. Adverb yang ketiga adalah adverb manner atau cara. Konektor yang sering dipakai untuk memberikan keterangan cara dalam sebuah kalimat adalah as, artinya seperti. In that, sama, artinya seperti. Dan adverb yang terakhir adalah adverb place. Konektor yang sering digunakan dalam kalimat untuk menunjukkan adverb place atau memberikan keterangan tentang tempat adalah where, di mana, wherever, dimanapun. Jika teman-teman menjumpai kata-kata ini dalam kalimat, maka bisa dipastikan bahwa kata-kata ini berfungsi sebagai adverb connectors dalam sebuah kalimat. Supaya kita makin paham tentang penggunaan adverb connector dalam kalimat, mari kita lihat contoh kalimat berikut. Bob went to school even though he felt sick. Kalimat ini dibangun oleh dua klausa, yaitu Bob went to school sebagai main clause, dengan Bob sebagai subjeknya dan went sebagai verbnya. Sementara, klausa yang kedua dalam kalimat ini adalah he felt sick yang kita sebut sebagai subclause, di mana he adalah subjeknya dan felt adalah verbnya. Kedua klausa ini dihubungkan oleh kata even though yang kita sebut sebagai adverb kontras konektor. Dan adverb kontras konektor ini ternyata bisa dirubah posisinya ke depan kalimat sehingga kalimatnya berbunyi even though he felt sick, Bob went to school. Secara otomatis, posisi main clause dan subclause-nya juga berubah. Dalam hal ini, subclause-nya muncul duluan, yaitu he felt sick sebagai subclause-nya, di mana he sebagai subjeknya dan felt sebagai verbnya. Kemudian diikuti oleh koma sebelum main clause, yaitu Bob went to school, di mana Bob adalah subjeknya dan went adalah verbnya. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa jika adverb connector itu posisinya di depan kalimat,
maka pastikan ada koma di antara kedua klausanya. Catat. Berikut adalah contoh soal TOEFL yang menguji pemahaman kita tentang adverb clause connector. You will get a good grade on the exam provided bla 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 bla. Di soal ini, kita lihat ada kata provided yang jelas-jelas berfungsi sebagai adverb connector. Maka bisa dipastikan bahwa you will get a good grade on the exam itu adalah main clause dari kalimat ini, dengan you sebagai subjeknya dan will get sebagai verbnya. Dengan begitu, kita sudah tahu bahwa yang hilang di kalimat ini adalah subclause-nya. Oke. Oleh karena yang kita cari adalah klausa, maka pastikan pilihan jawaban yang kita pilih itu mengandung unsur subjek dan verb. Mari kita lihat opsi yang tersedia. Opsi A ada studying. Ini adalah verb ing tanpa didahului oleh to be. Maka present participle ini berfungsi sebagai adjective. Oke. Karena kita butuhnya subjek dan verb, maka secara otomatis opsi A tidak memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita coret opsi ini. Kemudian, opsi B, study. Study itu adalah verb 1. Oke. Di opsi B ini yang tersedia hanya verbnya saja, padahal kita butuh subjek juga. Sehingga opsi B bukan pilihan yang benar. Jadi kita coret lagi. Opsi C, to study. To study ini to infinitive, verb 1 juga. Cuman ada verbnya, tidak ada subjeknya. Maka opsi C jelas kita coret. Opsi D yaitu you study. Di opsi D ini kita menjumpai you yang bisa menjadi subjek untuk subclause di kalimat ini. Dan study yang bisa menjadi verb untuk subclause di kalimat ini. Karena opsi D memiliki unsur subjek dan verb, maka sudah bisa dipastikan jawaban yang paling benar untuk contoh soal ini adalah D. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang other adverb clause connectors. Supaya pemahaman teman-teman tentang adverb clause connector itu semakin kuat, saya sangat sarankan teman-teman untuk mengerjakan soal latihan tentang adverb clause connector di video ke-18. Di situ teman-teman akan menjumpai sejumlah soal latihan berikut dengan penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat dan see you in the next video.